Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Harlawan Ahlak Hansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dari kelas matematika kelompok B. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 6 Kalukku mengambil materi bangun datar jadar genjang dan berlaku tepat dalam implementasi model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bisa berkumpul di kelas untuk bersama-sama belajar melanjutkan materi-materi kita sebelumnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yuk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arif, siapa lagi? Ada Wahyu. Oh, kenapa Wahyu? Oh, semuanya. Kemudian ada yang sakit? Siapa sakit? Putri sakit. Ya, yang tidak hadir hari ini kita doakan sama-sama supaya pertemuan berikutnya bisa hadir. Kemudian yang sakit diberikan kesehatan supaya segera sembuh dan kembali bersama-sama kita untuk di kelas ini belajar bersama-sama. Ya, amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong kepada anggota kelas untuk maju ke depan mulai pembelajaran dengan berdoa. Silakan anggota kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sam sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dan bisa menjadi penambahan ilmu untuk kita semua. Tapi hari ini kita akan fokus materinya adalah jadar genjang dan berlaku. Iya. Nah, tujuan pembelajaran ada 3 tujuan kita hari ini untuk kita selesaikan. Saya harap 3 ini kita bisa dapat ambil pelajarannya dan bisa dipahami nanti. Apa itu yang pertama? Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Ada 3 tujuan kita pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat yang mana? Sifat-sifatnya bangun datar itu jadar genjang sama berlaku tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus bisa mengetahui juga bagaimana cara mencari luas dan keliling jadar genjang sama berlaku tepat. Dan yang ketiga, bagaimana kalau dua ini berlaku tepat dan jadar genjang, kalau kita dihadapkan pada dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mencari solusinya? Ini 3 yang kita pelajari hari ini.
ada menjadi suster, ada menjadi polisi, ada menjadi guru dan sebagainya. Nah tentunya untuk mewujudkan semua itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sehingga ini lengkap ini kalimat. Jika saya titik-titik, kemudian maka saya titik. Contohnya ya, jika saya belajar, maka saya akan menjadi pintar. Jika saya rajin olahraga, maka saya akan menjadi atlet yang kalau sudah silakan kita kerjain semua tulis. Bisa ditempel. Bisa ditempel. Semua kita. Jika saya jadi bapak jika saya menjadi tentara, maka saya harus berlatih. Di sana kita. Sama warna. Satu kayak sama warna aja, sama warna. Jika saya jadi tentara, maka saya harus mengabdi kepada negara. Luar biasa. Kemudian, jika saya menjadi pemadam kebakaran, saya akan bertugas memadamkan api. Maka saya akan mendapatkan ilmu. Jika saya rajin belajar dan giat, maka saya akan menjadi lebih pintar. Jika saya menjadi dokter, maka saya harus mengobati orang sakit. Ya iya. Sama, jika saya ingin menjadi tentara, saya harus rajin olahraga. Tepang semuanya dulu. Untuk mencapai cita-cita tersebut, harus bagaimana? Belajar, apa lagi? Hah? Belajar apa lagi? Iya, itu harus dijaga. Apa lagi? Iya. Rajin, jangan bolos. Percaya diri dan sebagainya. Nah, bagaimana cara rajin belajar? Ya, tentu harus apa ya? Menggunakan baik sebaik mungkin waktu kita di sekolah dengan hal-hal yang positif. Nah, untuk mengetahui ini ada pertanyaan pemantik. Ketika kamu menata kamar, ayo baca sama-sama. Ketika kamu menata kamar, apakah kamu pernah memperhatikan luas karpet atau mandi yang akan menutupi lantai? Inilah yang dimaksud dengan itu luas bangun datar. Ada semua karpet itu apa? Karpet itu bagian dari bangun datar. Karpet itu bagaimana tuh karpet? Segi 4, bisa persegi panjang. Dan kalau kita mau mencari itu luasnya, ya tentu menggunakan kubus luas. Nah, kemudian lanjut. Ada baca yang kedua. Pertama, inilah yang dimaksud dengan menghitung kediri bangun datar. semua berdiri di rumah nih. Tentunya ketika kita ke pasar atau menjahit tempat menjahit ke pasar di gorden di rumah, tentu yang pertama dilihat adalah ukurannya. Berapa ukurannya yang dilihat? Nah, sehingga semua perlu sekali pembelajaran tentang bangun datar. Nah, itu dalam pembelajaran bangun datar kita menghitung kelilingnya itu gorden, kelilingnya itu jendela supaya pas dengan yang nanti kita akan pesan. Sehingga kita butuh ilmu juga bagaimana cara mencari kelilingnya itu bangun datar. Itulah penting sekali kita belajar tentang ini. Aku ngeliatnya kok mirip ya. Memang ada kemiripannya, tapi yang pasti keduanya berbeda bentuk. Mari aku jelaskan. Nah, ini adalah gambar dari jajaran jenjang dan belah ketupat. Jajaran jenjang adalah bangun datar seperti ini. Yang pasti jajaran jenjang memiliki 4 sisi. 2 sisi dari jajaran jenjang ini saling sejajar.
Jadi secara keseluruhan ada dua pasang sisi yang sejajar pada jajaran genjang. Sisi satu sejajar dengan sisi tiga, sedangkan sisi dua sejajar dengan sisi empat. Panjang sisi 1 dan 3 itu sama ya Bidi. Begitu pula panjang sisi 2 dan 4. Benar, Oren. Sisi-sisi yang sejajar ini panjangnya sama, tetapi panjang sisi 1 dan 3 tidak sama dengan panjang sisi 2 dan 4. Oh begitu. Nah bagaimana dengan besar sudut dari jajaran genjang? Karena jajaran genjang memiliki 4 sisi, maka otomatis jajaran genjang juga akan memiliki 4 sudut. Sudut A akan sama besar dengan sudut C, sedangkan sudut B besarnya sama dengan sudut D. Sudut A dan sudut C adalah sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut B dan sudut D adalah sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. Oh jadi sudut yang saling berseberangan itu besarnya sama ya Bidi. Benar, sudut-sudut yang paling berseberangan ini besarnya sama, tapi sudut A dan C besarnya tidak sama dengan sudut B dan D. Oh begitu. Aku paham sekarang Bidi. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun datar jajaran genjang, Oren. Nah sekarang belah ketupat Bidi. Belah ketupat ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan jajaran genjang, Oren. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Sisi 1 sejajar dengan sisi 3, sedangkan sisi 2 sejajar dengan sisi 4. Oh begitu. Jadi bentuknya mirip dengan jajaran genjang ya Bidi. Hanya saja belah ketupat ini memiliki sisi yang panjangnya sama semua. Benar sekali, Oren. Bagaimana dengan sudutnya Bidi? Nah, kalau mengenai sudutnya, sifat sudut pada belah ketupat ini sama persis dengan jajaran genjang. Belah ketupat ini memiliki 4 sudut juga karena memiliki 4 sisi. Jadi sudut A akan sama besar dengan sudut C, sedangkan sudut B sama besar dengan sudut D. Tapi sudut A dan C besarnya tidak sama dengan sudut B dan D. Sifatnya benar-benar sama ya dengan jajaran genjang. Iya, Oren. Besar sudut yang sama juga hanya sudut-sudut yang berseberangan saja. Nah, ini beberapa contoh bangun datar belah ketupat. Jadi jajaran genjang dengan belah ketupat itu mirip tapi tidak sama. Benar, Oren. Baiklah kalau begitu. Thanks ya Bidi. Sekarang aku sudah bisa membedakan jajaran genjang dengan belah ketupat. Nah, kids, kalau mau pintar seperti ini, yuk kita belajar bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Dadah, kids. Dilipat ini, makanan kita tuh ketemu, pas kita ketemunya. Tetapi kalau ini kita mau dilipat-lipat, tidak akan ketemu, tidak akan pernah pas. Ini salah satu sifatnya jajar genjang. Kemudian yang kedua adalah sisi jajar genjang yang berhadapan. Yang mana itu berhadapan? Ini berhadapan. Sisinya ini berhadapan dengan ini. Sisi ini berhadapan dengan ini. Dan sisi yang berhadapan itu adalah sama panjang. Panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Panjangnya ABC sama panjangnya dengan AD. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan memiliki. Ya, coba baca sama-sama lagi pengertiannya belah ketupat. Belah ketupat adalah sama lagi. Belah ketupat merupakan sebuah bangun datar yang memiliki sisi berbentuk segi-empat. Akan tetapi dalam belah ketupat semua sisinya memiliki panjang yang sama. Benar belah ketupat adalah garis yang dihubungkan tipis dan dua pasang sisi yang berlawanan. Salah satu sifat yang menarik dari belah ketupat bahwa yang menjelaskan
C sama A sama besar. B sama D sama Besar. apalagi keempat. Kedua dari Kedua diagonalnya berpotongan dengan satu tegak lurus. Diagonal itu adalah garis dan ditarik dari sudut. Ini diagonal namanya. Garis diagonal. Oh, ya Pak. kemudian sebentar putarannya benar-benar dua. Satu, putar ke bawah, putar ke bawah ini. Dua, jadi ada dua sumbu simetrinya. Sama seperti tadi. Sudah paham nih? Ya Pak. Oke. Tulis namanya. Saya juga mau saya. Sama ada dekat hati sama. Ya, entar di sini. Itu ada terbagi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, oke. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 yaitu Muhammad Sidik, Hajar Aswad, Sandi Kurniawan, Aulia, Irdendi dan Satriani. Ya, Nur Hidayah, Sanianti, Arini dan Nur Salsabila. Sana. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ini. Nanti silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Di KPI ini ada dua masalah. Ada dua masalah yang muncul. Tergantung dari keputusan kelompok masing-masing. Masalah apa yang diambil? Masalah satu atau masalah yang kedua? Saya berikan. Silakan identifikasi dulu. Masalahnya Muhammad itu apa? Masalahnya Muhammad. Di kelompok masing-masing, saya juga sudah membagikan beberapa media pembelajaran yang bisa membantu kalian memecahkan masalahnya Pak Ahmad sama Pak Mullah. Oh, di situ saya sudah siapkan HP. Yang suka belajar menggunakan HP, silakan buka itu HP. Nah, kemudian juga yang suka membaca, di situ ada buku yang saya siapkan tentang materi bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian ada juga di situ media lain, ada seperti peralatan instan. Di situ kamu nanti bisa memecahkan masalahnya. Ya, bahan ajarnya bisa baik atau bahan ajar yang bisa membantu kalian untuk memecahkan masalah yang ada di tempat ini. Satu orang yang bacakan ke temannya satu masalahnya, masalah apa yang diambil. Yang kedua, yang perlu kamu tahu juga, saya menyiapkan juga kertas di meja masing-masing. Ya, silakan buka nanti ini. Setelah kamu sudah mendapatkan solusinya di tempat tadi itu, kertas yang ini kamu gunting. Ada juga silakan. Gunting sesuai apa yang kamu carikan solusi. Kalau misalnya jajar denjang, maka buat ini betul jajar denjang, kemudian ditempel di sini. Tetapi
Dan kalau kamu pilih belah ketupat, maka tempe nanti belah ketupatnya sini kasih besar-besar. Dikasih Iya, besar. Kemudian tentukan sendiri berapa panjangnya, terserah kita. Toh? Terserah kita berapa panjangnya. Mau 10 cm, mau 20 cm, punya buat ke ini. Gunting ini sesuai ukurannya, kemudian tempel di kertas yang ini. Bisa? Bisa nih? Iya tuh. Pokoknya ini bisa digunakan untuk ini. Ada karet tas, pakai ini, karet, satu karet. Bisa kita kerjakan. Satu benang, saya kerjakan dulu. Adik, yang terbalik kali itu berapa? Ketuanya. Jangan titik taruh sini, taruh sini. Ini aja. Tahan.
Masalah 2. Pak Ahmad ingin membuat sebuah taman berbentuk bola ketupat di halaman rumahnya. Dia ingin mengetahui berapa luas dan keliling taman tersebut agar bisa merencanakan jumlah tanaman yang akan ditanam di dalamnya. Kali 24 sama dengan 1 kali 9 kali 24 sama dengan 216 cm pangkat 2. Cara mengetahui keliling taman. Diketahui sisi taman tersebut 15 cm. Keliling sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Demikian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Oke. Luar biasa kelompok 1 sudah presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kedua, Iber Brightness, Anita, Muhammad Sidik, Neskel, Belita, dan Juliana. Masalah 2. Pak Ahmad ingin membuat sebuah taman berbentuk. Tulasnya, bacakan juga tulasnya, San. Tulasnya berapa? Berapa kita dapat tulasnya? Luas D1 kali D2 Ya. keliling 4 kali 5 20 cm. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ya. Ketua kelompok Sempang Pabonga. Anggota kelompok Dilan Cahya, Nadia, Sinati, Lumpia Sauma, Muhammad Irsyad. Masalah 1. Pak Mulok membuat miniatur. Ini AB tambah BC tambah CD tambah DA sama dengan 20 tambah 15 tambah 20 tambah 15 sama dengan 35 tambah 35 sama dengan 70. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari bahasa jadinya apa maksudnya? Alas dikali tinggi. Kalau bulan keempat apa ini? Jadwalnya 1/2 kali 3/1 kali 2/2. Iya, kalau keliling nggak pas sekali kalau keliling. Kalau keliling itu ditambahkan saya semuanya. Ini tambah ini tambah. Jangan keliling. Oh, untuk mencari luasnya ini berbeda. Kita harus menentukan dulu berapa tingginya di atas. Jadi alas dikali berapa tingginya. Kita tulis. Lebih gampang lagi kalau yang belah bentuknya sama di semua. Ini ditambah ini tambah ini maka jadilah. Ya, S maka 4 atau S dikali 4 kali maka S. Oke? Iya. Ada kuis di atas soal di atas ada 2 nomor. Silakan kamu pilih dia salah satunya untuk kamu kerjakan sebagai bentuk evaluasi dari proses pembelajaran kita hari ini. Ya, saya mau melihat sejauh mana pemahaman kamu tentang materi yang kita sudah pelajari hari ini. Dari 2 nomor di atas, silakan pilih 1, tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya, jangan lupa ditulis namanya. Bisa ya? Ya, silakan ditulis soalnya. Pilih nomor 1, pilih nomor 2, sama. Sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Kita lagi berkelompok ya. Sekarang kita kerjakan sendiri-sendiri.
Pak. Kemudian Iya, terus ke 4 kali. 4 kali. 4 kali S. Kalau satu pilih ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, kita refleksi kembali sesuai di atas, refleksi materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara mengetahui luas dan keliling jadar genjang, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengetahui luas dan keliling belah ketupat. Untuk mencari luas daripada jadar genjang, yaitu adalah apa lagi? Alas dikali gigi. Kemudian untuk mencari kelilingnya adalah keliling. Untuk keliling maka A D tambah BC tambah CD tambah DA. Kemudian untuk luas jadar belah ketupat yaitu diagonal 2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan untuk mencari kelilingnya adalah 4 kali. Syukur alhamdulillah karena masalah yang tadi dari Pak siapa tadi? Pak Ahmad dan Pak siapa satu? Bulog kita bisa selesaikan hari ini. Ya barangkali untuk hari ini selesai materi kita dan saya kembali meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Pada ketua silakan ke depan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sih sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih ada materi wabah data yang kita selesaikan yaitu trapesium ya untuk pertemuan berikutnya. Saya harap di pertemuan berikutnya semuanya hadir lagi untuk membahas bagaimana itu trapesium. Terima kasih untuk hari ini. Bapak maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.